Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya. Kali ini yang menarik adalah kata si debt collector. Mulai hari besok ya, data Anda diserahkan kepada otoritas jasa keuangan ataupun versi penagihan juga akan dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan gitu loh. Dan ada yang bertanya kepada saya tadi, apa resikonya Bang? Oke, kita bahas sama-sama ya. Apa resikonya jika semuanya sudah diserahkan kepada otoritas jasa keuangan? Benarkah ini akan berdampak buruk terhadap diri kita atau memang ada hal-hal lain yang akan terjadi pada diri kita kalau kita mengabaikan hal ini? Tapi seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Yang mau berdiskusi khusus dengan saya juga boleh, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silakan. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Data diserahkan kepada otoritas jasa keuangan atau versi penagihan pun juga akan dilimpahkan kepada otoritas jasa keuangan. Mungkin maksud dari debt collectornya adalah OJK-nya yang akan melakukan penagihan terhadap diri Anda atau apa yang mau diserahkan kita juga nggak tahu ya kan. Terus ada yang bertanya kepada saya, debt collector menyampaikan seperti itu Bang, kira-kira berisiko nggak bagi kita? Oke. Kalau kita pikirkan resikonya, semuanya akan berisiko. Apapun yang diucapkan oleh debt collector itu akhirnya akan menjadi resiko gitu loh. Tapi resiko apa? Resikonya cuma ketakutan yang tidak menentu. Seperti yang terjadi pada teman-teman hari ini. Resiko apa yang mau terjadi gitu loh, selain ketakutan yang ada dalam diri Anda. Emang kalau data diserahkan kepada OJK, emang kenapa rupanya? Dan pinjol mana yang sudah melakukan hal itu? Dari dulu himbauan OJK adalah kalau ada debetur yang tidak melakukan pembayaran lebih dari tenggat waktu yang telah ditentukan, itu pihak dari penyelenggara atau pelaku usaha jasa keuangan wajib menyerahkan data kepada OJK untuk ditindaklanjuti. Tapi yang terjadi apa? Sampai detik ini masih banyak dari pinjol-pinjol itu yang berusaha menyimpan data-data Anda itu dan tidak mau menyerahkan kepada otoritas jasa keuangan. Kenapa? Karena dia tidak puas kalau hanya OJK melakukan blacklist terhadap nama yang bersangkutan atau dimasukkan ke dalam fintech data center. Habis itu debt collector juga menyampaikan bahwasanya mereka akan menyerahkan urusan hutang kepada OJK. Oke, urusan hutang-hutang ini memang kiblatnya adalah otoritas jasa keuangan karena dialah yang mengatur mulai dari versi penagihan sampai penerapan bunga sampai cara-cara yang lain yang harus ditaati oleh anggota-anggota mereka yang sudah legal dan terverifikasi. Jadi teman-teman itu sebenarnya nggak perlu ada yang ditakutkan atau nggak perlu ada yang dicemaskan. Kalau ada debt collector berupaya menggiring hal itu untuk menakut-nakuti Anda nggak perlu cemas. Kalau misalnya mereka bilangin hutang akan diserahkan kepada otoritas jasa keuangan, oke, lebih bagus. Nggak ada risiko lain, ya kan? Risikonya ya apa? BI checking. Kalau memang pinjolnya mengarah ke BI checking, ya udah BI checking. Kalau tidak ya ke fintech data center. Ya cuman itu aja gitu loh. Jadi teman-teman itu nggak usah ketakutan terlalu berlebihan. Dan lagian DC-DC pinjol yang ngomongin seperti itu cuman melakukan penekanan saja. Faktanya tidak. Bahkan himbauan itu kan sudah ada. Lewat dari 90 hari pinjol tidak boleh melakukan penagihan lagi. Data wajib diserahkan kepada otoritas jasa keuangan atau menjalin kerja dengan pihak ketiga untuk melakukan penagihan. Tapi yang terjadi apa? Pinjol suka-suka hati mereka aja. Bahkan ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun tetap aja masih ditagih. Ya, jadi teman-teman gak usah baper dengan hal-hal itu. Kalau ada bahasa-bahasa hutang akan diserahkan kepada otoritas jasa keuangan, gak usah baper. Habis itu ada lagi bahasa misalnya data sudah diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Ada lagi bahasa misalnya surat edaran OJK bahwa OJK melakukan penagihan hutang. Nggak ada. Kapan pula OJK itu melakukan penagihan hutang? Terlalu turunlah derajat mereka kalau mereka ikut serta dalam menagih hutang. Karena tugas dia itu adalah mengatur perbankan ini gitu loh. Jadi bukan menagih hutang kerja OJK itu. Jadi kalau ada debt collector yang goblok,
menyampaikan hal-hal seperti itu, teman-teman gak usah baper. Anggap aja ya mungkin mereka sedang menunjukkan kegoblokan mereka. Mereka sedang capek dengan semua ini dan dia sudah lelah juga sebenarnya. Bagaimana lagi nih untuk melakukan penekanan terhadap diri Anda? Bagaimana lagi supaya Anda bisa bayar? Bagaimana lagi supaya Anda bisa tersudutkan? Itu aja tujuan mereka, makanya dibikinlah drama sebisa mungkin. Bagaimana drama ini bisa berhasil untuk menakut-nakuti diri teman-teman semuanya. Ya, jadi kalau ada bahasa-bahasa dari debt collector menyerahkan hutang kepada OJK, memberikan data kepada OJK, atau bahkan langsung dia membuat surat, kop surat entah seperti apa, yang mana surat itu ada lambang OJK-nya, dan OJK-nya seakan-akan OJK-nya yang melakukan penagihan hutang, itu Anda nggak usah percaya. OJK berulang kali menyampaikan bahwa itu hoax. OJK tidak ikut serta dalam melakukan penagihan hutang terhadap nasabah. Udah dari sana aja udah sudah jelas gitu loh. Dan kenapa selalu debt collector itu memakai nama-nama OJK dalam melakukan penagihan? Kan banyak juga tuh debt collector yang selalu make mencomot seakan-akan mereka dari petugas otoritas jasa keuangan. Kenapa? Karena selama ini yang saya perhatikan ya dari postingan-postingan OJK itu, OJK setiap kali ada hoax yang mengatasnamakan mereka, mereka hanya bisa memposting, mengkonfirmasinya melalui media aja, bukan mengejar pelakunya. Coba dari dulu, kalau misalnya ada surat izin yang dipalsukan atas nama OJK misalnya gitu, atau ada surat-surat lain yang atas nama OJK juga, coba OJK kejar pelakunya, pasti akan menimbulkan efek jera. Tapi yang dilakukan OJK apa? Anda kalau nggak percaya, Anda boleh masuk ke Instagram @OJK_Indonesia. Di sana berapa banyak surat edaran yang hoax, yang mana itu mengatasnamakan OJK. Yang dilakukan OJK hanya sebatas himbauan. Dihimbau kepada masyarakat bahwa ini tidak benar. OJK tidak pernah melakukan hal ini. OJK tidak pernah menerbitkan hal ini. Cuma itu yang dilakukan OJK. Harusnya untuk memberikan efek jera terhadap pelaku-pelaku yang seperti itu, kan OJK mengejar pelakunya sampai dapat dan berikan sanksi. Supaya apa? Supaya nama OJK tidak dijadikan sebagai aji mumpung dalam penagihan-penagihan ataupun dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya debt collector pinjol pun ikut-ikutan memakai nama OJK dalam melakukan penagihan. Ya, seharusnya kan dibalik gitu loh. Kita yang melaporkan kejahatan pinjol ini kepada OJK. Bukan berarti ada debt collector yang memakai nama OJK dalam melakukan penagihan. Jadi teman-teman yang mendapatkan hal-hal seperti itu, Anda gak usah baper ya. Mulai dari hari tadi kan saya juga upload itu. Mulai misalnya penerbitan dari surat izin OJK melakukan penagihan, bahkan sampai hari tadi juga saya upload videonya tentang pemblokiran rekening dan segala macam. Itu Anda nggak usah percaya. Itu semuanya adalah skenario dalam penagihan. Kalau mereka tidak melakukan seperti itu, ya otomatis mereka tidak berhasil. Jadi itu kan semuanya juga sudah saya kupas juga hari kemarin. Kenapa debt collector selalu menggunakan nada-nada ancaman dalam menagih? Itu karena kita aja yang membiasakan diri apa-apa takut. Contoh kayak ini aja lah. Hutang mau diserahkan kepada OJK, selalu orang bertanya, apa bang resikonya bang? Banyak orang-orang yang, wih gimana nih bang, ini data kita mau diserahkan ke OJK, katanya penagihan hutang diserahkan kepada OJK, apa risiko-risiko yang akan kami dapatkan bang? Udahlah, gak usah baper dengan hal itu ya. Buat teman-teman semuanya, lebih baik hari ini jaga aja bagaimana hidup kita ini jauh lebih baik, dan kita tidak terpengaruh dengan persi-persi apapun yang dilontarkan oleh debt collector yang mengalami kepanikan dan kesetresan karena banyaknya tagihan yang tidak dia dapati. Ya otomatis dia kekurangan dana masuk juga, kekurangan target juga. Makanya sebisa mungkin dia bangunkanlah drama-drama apapun itu. Dan apa yang harus kita lakukan bang? Saya selalu himbau sama teman-teman semuanya. Semua ucapan atau semua ancaman yang dilakukan oleh debt collector tidak pernah lepas dan tidak pernah keluar dari WhatsApp. Tidak pernah berhenti dari telepon. Tidak pernah lepas dari email. Cuman 3 komunikasi inilah yang dia manfaatkan. Hentikan aja komunikasinya. Putus komunikasi yang terhubung langsung dengan pinjolnya. Insya Allah pemikiran Anda akan tenang dan Anda pun akan aman. Ya mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang mengalami ketakutan dan kecemasan. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Seberat apapun masalah yang kamu hadapi hari ini, ya walaupun kamu terjebak di dalam dunia online, dunia hutang, dunia pinjol, dunia apapun,
paksa dirimu untuk sholat. Kenapa? Kalau kamu tidak ada lagi bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Lakukan. Dengan waktu 5 menit, kamu bisa menyelamatkan semua kegalauan, kekacauan, ketakutan yang ada dalam pemikiranmu. Serahkan semuanya permasalahanmu sama Tuhan. Tetap berpikir positif, tetap berpikir optimis buat kedepannya. Insya Allah selamat kamu di dunia maupun di akhirat. Sebejat apapun itu, kewajiban tetap harus dinomorsatukan. Ingat ya. Malu sesaat daripada hancur selamanya. Solusi hutang Medi Brown ini bos, senggol dalam.